Rusia menderita setelah bertahun-tahun bertempur di Ukraina, tetapi mesin perangnya telah meningkat secara berbahaya. Mengurangi tekanan pada militernya dapat membuat Moskow memulai pertempuran baru di Eropa. Pada hari Senin, Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah memerintahkan penghentian sementara semua bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Trump telah menjelaskan bahwa ia berfokus pada perdamaian. Amerika Serikat membutuhkan mitra untuk berkomitmen pada tujuan itu juga, menghentikan sementara dan meninjau bantuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut berkontribusi pada solusi. Sementara itu, Eropa khawatir tentang kemungkinan agresi Rusia di luar Ukraina. Industri pertahanan Rusia dengan cepat mempersenjatai kembali militer negara itu dan memproduksi bom dan drone yang dianggap berguna dalam serangan brutalnya terhadap Ukraina. Senjata yang dapat digunakan melawan negara lain di Eropa jika Ukraina menyerah. Militer Rusia sangat menderita di Ukraina, gagal menguasai seluruh negeri dengan cepat dan malah terjebak dalam pertempuran yang melelahkan dan brutal di wilayah timur Ukraina. Rusia telah kehilangan ratusan ribu tentara dan persenjataannya pun berkurang. Namun, pengeluaran dan produksi pertahanan Rusia telah melonjak. Pada tahun 2025, Rusia berencana untuk membelanjakan 6,3% dari PDB-nya untuk pertahanan nasional. Sebuah laporan oleh Institut Internasional untuk Studi Strategis bulan lalu menemukan bahwa pengeluaran pertahanan Rusia pada tahun 2024 dalam hal paritas daya beli melampaui Eropa. Rusia tidak memberikan data yang jelas atau dapat diandalkan tentang produksi militernya, tetapi sebuah studi tahun 2024 menemukan bahwa Rusia telah secara signifikan meningkatkan produksi jenis persenjataan utamanya, termasuk jenis pesawat yang dianggap paling berguna di Ukraina. Sebagian besar persenjataan baru Rusia telah disalurkan ke Ukraina, meskipun Rusia telah menyimpan beberapa perlengkapannya yang paling canggih dengan aman, yang berpotensi untuk konflik di masa mendatang. Kekhawatirannya adalah bahwa tanpa Ukraina, persediaan dan militer Rusia akan tumbuh pesat dan siap digunakan. Banyak negara Eropa telah lama melihat perjuangan Ukraina sebagai perjuangan untuk melindungi seluruh Eropa. Pada tahun 2023, Perdana Menteri Lituania saat itu, Ingrida Šimonytė, menggambarkan tentara Ukraina sebagai orang-orang yang rela mati demi keamanan Eropa. Ia menganjurkan sekutu Ukraina untuk memberinya lebih banyak senjata. Ukraina adalah negara terbesar kedua di Eropa dalam hal daratan. Kehilangan atau penaklukannya dapat memungkinkan pasukan Rusia yang tangguh dalam pertempuran untuk memperluas konfrontasi negara itu dengan Barat. Namun, Ukraina mungkin tidak dapat melanjutkan perjuangannya jika kehilangan bantuan penting dalam momen penting ini. Trump juga mendorong gencatan senjata yang dinegosiasikan dan tampaknya tidak mencari gencatan senjata yang akan menghentikan Rusia dari melakukan agresi lebih lanjut melalui jaminan keamanan. Utusan Trump untuk Ukraina mengatakan bahwa Eropa tidak akan memiliki tempat di meja perundingan gencatan senjata, dan Trump telah lama mengkritik bantuan untuk Ukraina. Ia juga sangat kritis terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Itu berarti gencatan senjata yang diinginkan Eropa, yang mencakup dukungan berkelanjutan untuk Ukraina dan tekanan ekonomi terhadap Rusia, mungkin tidak akan terjadi. Prancis dan Inggris mengusulkan gencatan senjata versi mereka sendiri antara Rusia dan Ukraina, tetapi tidak jelas seberapa sukses usulan itu. Troels Lund Poulsen, Menteri Pertahanan Denmark, salah satu mitra terdekat Ukraina, mengatakan bahwa dukungan untuk Ukraina tidak boleh berhenti bahkan jika ada gencatan senjata. Sekalipun ada gencatan senjata, Eropa masih harus membantu Ukraina. Seraya menambahkan, ini bukan saatnya untuk memperlambat. Gabrielius Landsbergis, yang hingga akhir tahun lalu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Lituania,
Anggota NATO yang berbatasan dengan Rusia mengatakan tidak ada cara lain selain terus mendukung Ukraina. Ia mengatakan Rusia sedang membangun kembali, dan jika kita mengizinkan mereka, mereka akan semakin kuat. Ada kekhawatiran di Eropa bahwa Rusia akan menyerang tempat lain di benua itu. Itulah salah satu alasan mengapa banyak negara berinvestasi besar-besaran dalam persenjataan dan kemampuan baru. Namun, para pemimpin Eropa mengatakan masih banyak yang perlu dilakukan untuk membangun kembali kapasitas industri pertahanan mereka. Benua ini memiliki masalah yang sangat besar dalam memproduksi persenjataan dalam jumlah yang cukup. Dengan banyaknya penundaan bahkan ketika negara-negara bersedia untuk mengeluarkan uang. Hal itu membuat Eropa lebih rentan, terutama jika Amerika Serikat tidak dapat diandalkan sebagai sekutu. Upaya Eropa untuk memperkuat diri terhadap potensi agresi dari Rusia juga dapat terhambat oleh tuntutan militer Ukraina yang mungkin harus ditanggungnya tanpa Amerika Serikat. Hamis de Breton Gordon, seorang pakar pertahanan dan mantan komando pasukan gabungan kimia, biologi, radiologi, dan nuklir Inggris mengatakan bahwa kekhawatirannya atas gencatan senjata tanpa syarat adalah bahwa mesin perang Rusia sedang berputar saat ini. Jeda itu akan memungkinkan Rusia untuk terus membuat lebih banyak tank dan pesawat dan juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan militernya, seperti pelatihan yang belum dilakukannya saat berperang melawan Ukraina. Bantuan Barat ke Ukraina sebagai kampanye tekanan berkelanjutan untuk menunjukkan kepada Putin bahwa ia telah gagal dalam melakukan ini. Menghentikan kampanye itu dapat menjamin keamanan beresiko memberi Putin penangguhan hukuman untuk membangun kembali pasukannya dan menyerang lagi. Rusia memiliki beberapa konflik beku yang berbeda di Eropa, termasuk Transnistria, provinsi Moldova yang memisahkan diri yang didukung Moskow oleh berbatasan dengan barat daya Ukraina. Putin dapat kembali ke tempat-tempat itu jika militernya dibebaskan. Membantu Ukraina memungkinkan Barat untuk meminimalkan ancaman Rusia. Kiev telah berulang kali berargumen, banyak pihak di Eropa setuju. Hertling, pensiunan Jenderal Amerika Serikat, mengatakan bulan lalu bahwa ia sangat yakin bahwa Rusia berada dalam kondisi yang sangat buruk, tidak hanya dari segi militer, namun juga ekonominya. Ia mengatakan bahwa sejauh ini adalah waktu yang paling buruk untuk mengambil dukungan dari Ukraina.